Halo Auto Family, kembali lagi di channel Cerita J. Untuk konsultasi dan pemesanan nomor ada di deskripsi ya. Nah, di belakang J sudah ada mobil yang namanya BZ4X. BZ4X ini adalah mobil listrik pertama Toyota yang dipasarkan untuk pelanggan di Indonesia. Bagaimana untuk dimensinya? Untuk panjangnya ini 4,690 mm, lebarnya 1,860 mm, tinggi 1,600 mm, dan wheelbase-nya sepanjang 2,850 mm. Nah, untuk beratnya itu di 2195 kg. Apa sih arti dari BZ4X itu? Artinya Beyond Zero. Jadi mobil ini mobil listrik yang memang emisinya nol gitu ya. Nah, untuk X-nya sendiri dia memang tipenya crossover X dan ini masuk ke dalam SUV. Jadi Sport Utility Vehicle. Nah, kita cek untuk bagian grill depannya. Nah, di bagian grill depannya ini dia disebutnya hammerhead design, di mana bagian grillnya ini mengkoneksikan lampu gitu ya langsung dengan bagian grill tengahnya, dan ini modelnya kotak sehingga terlihat lebih dinamis, dan untuk lampunya ini sudah full LED jadi terkesan sangat ramping namun futuristik juga gitu ya. Nah, kita cek ke bagian tengahnya. Nah, di bagian tengahnya ini polos, jadi ini menunjukkan bahwa dia adalah mobil listrik gitu ya. Dan kita cek lagi ke bawah, ini ada namanya disebut lower grill. Jadi grillnya di bawah, dan kalau misalnya kita lihat, ini kisi-kisinya ini ya, ini besar-besar nih. Supaya apa? Supaya udaranya tuh atau anginnya masuk ke dalam, dan ini fungsinya untuk mendinginkan baterai yang di bagian bawah. Nah, kita cek juga ke sebelah sini. Ini ada 4 sensor ya, ada corner sensor, ada 4 sensor juga di sini. Dan ini apa sih gitu ya? Ini namanya interloop design. Jadi ini udara tuh bisa masuk gitu ya. Ini jadi lebih bagus untuk aerodinamika mesinnya gitu. Kita cek bagaimana dengan kondisi mesinnya. Nah, sekarang kita cek untuk bagian mesinnya ya. Nah, generator dari BZ4X ini dia mampu menghasilkan output gitu ya, maksimum 150 kW, dan torsinya ini maksimum 266,3 Nm. Nah, untuk akselerasinya ini dari 0 sampai 100 km per jam itu hanya membutuhkan waktu 8,3 detik saja. Selain itu, untuk Toyota BZ4X ini juga listriknya ini performanya sangat tangguh. Nah, supaya dia bisa menyuplai tenaga yang diperlukan. Nah, mobil ini dibekali baterai lithium ion 355 volt dengan kapasitas 71,4 kWh. Cakep. Ini untuk bagian sampingnya ya. Kita lihat dulu profile bannya ini. Dia ringnya ini ring 18, ukuran bannya 235 per 60. Jadi dia udah two-tone machining, dan ini ada garis-garis di sini ya. Ini menunjukkan bahwa dia mobil listrik sih sebetulnya gitu ya. Ada sensor, udah gitu ini ada over fender nih yang cukup besar. Jadi ini sebagai karakter SUV gitu ya. Dan naik ke sini sedikit, ini ada tulisan elektrik ya, namanya juga mobil listrik ya. Dan cara bukanya gampang banget. Ini tinggal kita tekan aja, udah gitu dia ngebuka. Dia ini tangki listriknya ini sangat mudah nih untuk ngebukanya gitu ya. Nah, caranya itu cukup kita ditekan dari sini aja. Nah, ini untuk wall chargernya, cara ngebukanya seperti itu. Kita tutup lagi. Ini untuk spionnya. Nah, untuk spionnya ini dia karena untuk yang tipe ini sudah ada kamera 360, artinya di sini udah ada kamera juga, dan pastinya dia udah retractable ya, udah auto folding, udah lengkap lah kalau misalnya untuk yang BZ4X ini. Nah, kita lihat ke atasnya. Di atasnya ini sudah ada roof rail. Ini juga roof railnya ukurannya kecil, tapi dengan adanya roof rail ini menunjukkan ya ini juga mobil SUV. Terlebih di sini ada besar nih. Ini ya sama seperti side body molding sih untuk menjaga pintu gitu ya bagian bawah, supaya kalau misalnya ada objek gitu kan ya, pada saat buka pintu itu nggak langsung kena body tapi kena side body moldingnya ini dulu. Besar ini sampai ke belakang. Sekarang kita ada di posisi bagian belakang BZ4X ini ya. Nah, ada yang menarik nih, karena selain daripada antenanya dia udah menggunakan Shark-Fin antena, artinya kan untuk kualitas sinyalnya jadi lebih bagus ya. Ada juga ini spoiler, tapi disebutnya ini splitted spoiler, di mana hanya bagian samping kiri dan kanan aja. Nah, tengahnya itu polos, cuman dia ada garisnya ya, 2 di situ. Nah, itu supaya
aerodinamika saat berkendara tuh jadi lebih bagus gitu ya. Nah, turun ke bawah pasti dong udah ada defogger. Udah gitu untuk lampu-lampunya ini dia sudah full LED, mulai dari sen, lampu belakang, lampu rem semuanya sudah full LED ya. Ini ada logo BZ4X di sini gitu ya. Dan di sini udah ada logo Toyota. Plus di sini ada 1 2 3 4 5 6 sensor di bagian belakang. Nah, untuk di grill di bagian bawahnya ini kenapa dibuat seperti ini ya? Kalau menurut Jay sih supaya kalau misalnya ada apa namanya tuh kayak batu-batu besar atau gimana gitu, kita melewati jalan yang memang cukup terjal gitu ya, ini nggak akan nyangkut karena dia posisinya turun kayak gitu. Itu aja sih kalau misalnya untuk bagian belakangnya. Kita langsung cek aja di bagian interiornya ya. Sekarang kita coba masuk ke bagian interiornya ya. Nah, ini untuk di door trimnya dia sudah menggunakan soft touch ya, jadi sangat empuk sekali. Dan ada tombol-tombol juga di sini untuk power windowsnya, untuk electric mirror ataupun untuk auto foldingnya ini ya. Nah, selain itu ini juga kita bisa set kursi dari sini, tombolnya ada di door trim di pintu gitu ya. Dan kita ketika masuk ke interiornya ini juga ada untuk sudah elektrik ya, udah electric seat adjuster, jadi semuanya udah elektrik. Bahkan ini untuk mengembangkan ini juga sudah elektrik ya, tuh dari sini tombolnya. Ini ada juga untuk membuka bagian bagasinya ya, bagasi belakang bisa diklik dari tombol sini. Untuk lampunya dia juga dipastikan sudah auto juga, di sini kita tinggal setting. Untuk MID-nya ya, jadi posisinya itu di sini tidak menghalangi juga dan cukup nyaman sih kalau menurut J. Di setirnya otomatis ini banyak banget untuk tombol-tombolnya, entah itu untuk MID ataupun untuk audio gitu ya. Karena untuk fitur keselamatannya juga untuk Toyota BZ4X ini yaitu dia menggunakan Toyota Safety Sense 3.0. Jadi seperti LDA atau Lane Departure Alert itu udah lengkap banget ada di mobil ini. Untuk head unitnya ini dia lebarnya ini sangat lebar sekali karena ukurannya ini 12,3 inch gitu ya. Kita coba untuk klik di sini ada fitur apa aja. Nah, fiturnya ini sudah sangat lengkap sekali, bahkan untuk AC-nya aja sudah dual zone ya. Kita coba cek di sini untuk kita bisa menggunakan WiFi gitu kan ya di sini ya. Dan banyak sekali untuk medianya juga, kita bisa mirroring dan segala macam untuk di head unit 12,3 inch ini. Nah, turun ke bawah di sini ada untuk menyalakan mobilnya ya. Di sini ada start stop engine gitu kan ya. Dan banyak sekali di sini tombol gitu kan ya, termasuk ada tombol view. Nah, tombol view ini fungsinya untuk melihat kita secara 360 derajat di kamera gitu ya, di dalam head unitnya ini gitu. Ada untuk parking otomatis juga, ada eco mode, udah gitu ada traction control. Ini untuk hold dan juga untuk parking gitu ya. Nah, selain itu ketika di bagian sininya nih, nah ini bisa juga untuk wireless charging, jadi sangat aman sekali kalau misalnya kita mau ngecas HP gitu ya tanpa perlu kabel lagi gitu ya. Naik ke sini ini ada untuk cup holder 2 di sini, dan ketika kita buka di sini ada juga tempat penyimpanan. Klik itu bisa nyimpan barang-barang ya. Nah, bagaimana sih dengan transmisinya? Nah, untuk transmisinya ini dia modelnya beda karena ini mobil listrik. Jadi kita kalau misalnya mau mengoperasikan udah nyala mobilnya gitu ya, kita tinggal tekan ke bawah, udah gitu kita geser ke kanan. Itu untuk maju, dan kita tekan ke bawah lagi, kita geser ke kiri, itu untuk mundur. Kayak gitu ya. Nanti untuk kamera 360 pun bakal otomatis menyala gitu. Dan yang menariknya lagi, ini sudah ada panoramic roof ya. Jadi kita ngebukanya seperti Yaris Cross, tinggal tekan aja. Ini dia ini ngebuka tuh ya sampai belakang gitu. Ini namanya panoramic roof. Kita tutup lagi. Oke. Nah, setelah panoramic roof ada hal yang menarik karena untuk joknya juga ini sangat nyaman sekali ya. Kita lihat di sini dia udah menggunakan leather ya di sini, jadi sangat empuk sekali, dan dia sistemnya bucket seat. Jadi memang betul-betul posisinya itu kayak memeluk kita gitu. Jadi pasti lebih nyaman. Nah, menariknya di bagian atas ini dia ada tombol emergency juga di sini. Jadi kalau misalnya otomatis terjadi apa-apa, ini tinggal klik aja tombol di sini, nanti bakal otomatis terhubung terhadap emergency kalau kita. Sekarang J ada di baris keduanya Toyota BZ4X. Jadi untuk BZ4X ini di bagian tengahnya itu
sangat nyaman sekali ini di baris kedua, terlebih dari dia bahan joknya juga memang udah bahan kulit ya, udah leather, udah gitu ada pori-porinya juga, jadi sangat nyaman sekali. Dan ini sebetulnya bisa muat untuk 3 penumpang di bagian belakang. Cuman kalau misalnya cuma berdua gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai armrest. Kita turunkan. Ini ada untuk 2 cup holder juga di sini. Jadi sangat nyaman buat kita istirahat gitu ya. Nah, selain itu di sebelah sini boleh kita lihat dulu. Ini ada juga untuk ngecas nih, Type C ada 2 dan ini biasa untuk AC di bagian belakang. Kita bisa setting dari sini juga gitu ya untuk aliran udaranya. Apalagi ya di bagian baris kedua ya, ini ada lampu normal seperti biasa. Cuman memang lebih elegan aja karena di interiornya ini jadi terlihat full black kayak gitu sih. Ya, ada tadi yang belum kebahas yaitu bagasi. Nah, sambil kita closing, sambil kita cek bagasinya luas nggak ya. Sekarang kita waktunya closing ya, memang supaya waktunya nggak terlalu lama aja. Jadi untuk lengkapnya mah nanti kita ya harus ketemu secara langsung ya. Ini dia sambil mau memperkenalkan bahwa untuk Bizar Pro X ini membuka bagasi bisa dari remote. Nah, ini untuk remote-nya. Caranya tuh kita buka dulu kunci. Oke. Udah gitu kita tekan dari sini. Nah, dia bakal ngebuka langsung ke atas dan tara. Ini untuk bagasinya sangat luas sekali. Boleh kita cek diperdekat. Ini ada dus aja di sini ya. Ini besar loh ukuran dus, tapi terlihatnya di sini masih lebih luas lagi. Dan kalau misalnya auto family pengen lebih luas lagi, ini dia bisa dilipat. Jok untuk baris keduanya bisa dilipat, otomatis dia akan jauh lebih luas lagi. Nah, itu aja mungkin untuk pembahasan Bizar Pro X kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata gitu kan ya. Pokoknya nanti kalau misalnya pengen lebih detail, entah itu fitur keselamatan atau segala macamnya, silahkan konsultasikan aja ke J, nanti J jawab. Nomor ada di deskripsi ya. Dan kita akan coba tutup bagasinya menggunakan remote. Itu aja informasi yang bisa J berikan. Thank you.